Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya akhirnya Xiaoyan telah tiba di sekte boneka dewa. Setelah membunuh beberapa penjaga, avatar Yuansen akhirnya bergabung dengan Xiaoyan dan menghilang. Sehingga membuat glasir darah raksasa mengamuk karena tidak bisa menemukannya. Di saat yang sama ada juga banyak sosok lainnya yang tiba di sekte boneka dewa. Sehingga mengejutkan banyak orang. Leluhur, telah terjadi invasi musuh. Seketika Yan Yuan berteriak dengan tergesa-gesa setelah melihat kerusuhan yang intens di udara. Sepertinya sekte boneka dewaku sudah lama tidak keluar gunung. Sehingga orang-orang ini berani menyerang dengan gegabah. Namun ketika ada yang datang mencari kematian, maka kita akan memberikan mereka kematian. Ucap leluhur yang sedang berada di altar langsung mendengus dingin. Saat berbicara, garis-garis hitam di wajahnya terlihat berkedut. Dia segera mengangkat dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap mata, tirai di depannya terbuka dan sebuah peti mati tiba-tiba datang dari kejauhan. Saat ini satu peti mati itu terbuka. Dari dalamnya muncul sesosok mayat yang sangat aneh. Sosok ini berambut putih dan wajahnya sehangat batu giok. Tampak seperti pria ataupun wanita. Mulutnya dijahit dengan benang merah yang membuatnya terlihat seperti mayat yang diubah menjadi boneka. Habisi mereka tanpa ampun. Dan jangan tinggalkan jejak apapun. Ucap leluhur langsung memberikan perintah. Saat perintah itu diberikan, sosok itu langsung melompat ke udara. Seolah-olah dia adalah seorang jenderal yang memimpin pasukan. Tidak perlu khawatir. Dengan kehadiran boneka dewa Baisan di sini, tidak akan ada masalah. Mereka semua hanyalah sekelompok kecil orang bodoh yang tidak tahu malu. Aku tidak tahu dari mana orang-orang bodoh ini berasal, sehingga berani memprovokasi sekte boneka dewaku. Bagaimanapun di seluruh dunia kuno dewa abadi dan iblis, tidak banyak kekuatan yang berani memprovokasi sekte boneka dewaku. Setelah berbicara, wajah Yan Yuan dipenuhi dengan kepercayaan diri. Begitu juga dengan leluhur yang wajahnya ditutupi garis hitam dan putih. Leluhur, lihatlah raksasa itu. Mungkinkah dia dari klan Yuansen? Saat mengatakannya, Yan Yuan memperhatikan raksasa itu dengan hati-hati yang terlihat bergegas ke arah kehampaan. Meskipun masih ada jarak tertentu, namun raksasa itu masih tidak bisa terlihat dengan jelas. Apalagi saat raksasa itu mengaum dan mengayunkan tinjunya ke kehampaan. Mendengar ini, leluhur segera mengangkat kepalanya. Dan matanya tampak berbinar. Benar, itu adalah klan Yuansen yang masih hidup. Cepat beritahu Patriark Dama. Ucap leluhur dengan penuh semangat. Tentu saja untuk bisa menemukan mayat klan Yuansen bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika bisa mendapatkan klan Yuansen yang masih hidup. Hal ini pasti akan memberikan berkah yang luar biasa untuk sekte boneka dewa. Adapun peti mati yang berada di atas kolam darat telah berhasil disegel. Dan hanya perlu waktu untuk menjadikannya boneka dewa yang lebih kuat. Itu terlihat tertutup rapat dengan lingkaran kunci besi dan berbagai karakter rune yang kompleks. Dibandingkan dengan boneka dewa yang dimurnikan dari klan Yuansen, boneka dewa ini juga tidak buruk. Bakatnya sangat tinggi. Mungkin dengan cukup nutrisi, itu dapat mencapai tingkat keabadian para dewa. Mari kita biarkan boneka dewa Baisan yang bertarung terlebih dahulu. Ucap leluhur segera berkata dengan tatapan dingin di matanya. Ketika boneka dewa Baisan baru saja muncul, dia terlihat kebingungan dan langsung dipukul mundur ke belakang sampai kembali ke altar. Saat leluhur melangkah maju untuk menahan tubuh boneka dewa Baisan, matanya langsung menyusut karena menemukan kepalanya sudah menghilang. Namun tidak ada darah yang keluar darinya.
Daging di bawah kulitnya telah berubah menjadi hitam. Bahkan darah di dalam tubuhnya juga menghilang, seolah-olah telah dihisap sampai habis. Bajingan, siapa yang berani melukai boneka dewa baisanku? Ucap Yan Yuan berteriak dengan marah dan ada jejak kesedihan di dalam kata-katanya. Saat berikutnya tiba-tiba ada sosok ramping yang muncul di udara. Rambutnya bergerak walaupun tidak ada angin di sekitarnya. Dia memandangi banyak sosok di altar dengan tatapan yang dingin. Saat sosok ini muncul, pupil mata Yan Yuan langsung menyusut sehingga seukuran lubang jarum. Tubuhnya juga gemetar seperti orang yang kesurupan. Itu dia, leluhur, itu dia orang yang kuceritakan. Ucap Yan Yuan langsung berteriak ketakutan. Yan Yuan, apakah kau mengenali orang itu? Ucap leluhur dengan suara yang dalam. Leluhur, dia adalah klan Yuan Shen yang kubicarakan. Tanpa jeda Yan Yuan langsung menjawabnya. Ketika leluhur mendengar kata-kata ini, senyuman langsung muncul di wajahnya. Ternyata dia adalah klan Yuan Shen. Ucap leluhur sekte boneka dewa sambil menatap Xiaoyan dengan keserakahan di matanya. Saudaraku, apa maksudmu? Mengapa kau mengejarku sampai ke sini? Ini pasti ada kesalahpahaman. Saat ini Yan Yuan terlihat berkeringat dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa klan Yuan Shen yang menindasnya akan datang ke sini. Sebelumnya dia berpikir bahwa klan Yuan Shen ini telah merampas segalanya darinya. Tetapi mengapa dia masih mengejarnya? Setelah memikirkannya dengan keras, Yan Yuan masih belum menemukan jawabannya. Hei, buka peti mati merah itu. Ucap Xiaoyan langsung menatap ke arah peti mati yang berada di atas altar dan berkata dengan dingin. Hei teman, ini adalah boneka yang baru saja aku sempurnakan. Jika kau menyukai boneka dewa, aku juga punya beberapa yang bagus di sini. Dan aku juga bisa memberikannya kepadamu. Ucap leluhur tetap senang saat berbicara. Dan terlihat senyum di wajahnya penuh keyakinan saat mencoba menolaknya dengan sopan. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan ratusan boneka dewa untuk memurnikannya. Jadi bagaimana mungkin dia akan memberikannya begitu saja? Hanya setelah Yan Yuan melihat ini, dia menyadari bahwa klan Yuan Shen ini sama sekali tidak datang untuk mencarinya. Pada saat ini Xiaoyan segera melangkah maju dan mengangkat tangannya lalu mengayunkan pukulannya. Tinju besar itu langsung membuat panik sosok-sosok yang berada di atas altar sehingga mereka lari ke segala arah. Dasar binatang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu, jangan salahkan leluhur ini karena kejam. Ketika dia mengakhiri perkataannya, leluhur langsung melangkah maju dan melambaikan tangannya. Seketika beberapa peti mati terbang keluar dan langsung menuju tinju besar Xiaoyan. Ketika menyentuhnya, peti mati itu meledak sehingga muncul beberapa boneka dewa. Tetapi di bawah tinju Xiaoyan, semua boneka dewa ini hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkannya, tinju Xiaoyan tidak pernah berhenti. Saat ini leluhur masih berdiri di atas altar. Dia menggertakkan giginya lalu mengangkat dan melambaikan tangannya lagi untuk menembakkan beberapa peti mati. Tetapi hasilnya tetap sama. Dan semua itu sama sekali tidak bisa menahan tinju Xiaoyan. Melihat hal tersebut, leluhur segera membentuk segel dengan tangannya. Kemudian genangan darah di altar melonjak dan berubah menjadi perisai darah setinggi 100 kaki di hadapannya. Perisai darah yang terbuat dari daging dan darah ratusan boneka dewa ini langsung memancarkan bau yang menyengat. Yan Yuan berkeringat dingin saat melihat adegan ini. Setelah menghadapi Xiaoyan di dalam gerbang kuno, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawannya lagi. Namun dia tidak menyangka. Bahkan leluhurnya pun dirugikan saat bertarung melawannya. Raja mayat ke-6 keluar. Segera leluhur berteriak dengan tajam. Di bintang tengkorak ini, ada lubang hitam di dalam rongga mata. Di bagian bawahnya yang gelap ada peti mati yang telah lama disegel tiba-tiba bergetar. Kemudian telapak tangan merah muncul dari dalamnya, disertai dengan cahaya berdarah yang keluar. Kemudian peti mati itu retak dengan cepat dan akhirnya meledak. Saat tinju Xiaoyan hendak mendarat lagi,
Tiba-tiba seberkas cahaya berdarah menghantam tinju setinggi ratusan kaki itu. Saat diperhatikan dengan cermat, yang menghalangi tinju Xiaoyan ini adalah sosok berwarna merah darah. Sepertinya sosok ini benar-benar dapat memblokir pukulan Xiaoyan. Sosok ini adalah Raja Mayat ke-6 dan dia dimurnikan dengan darah 100.000 orang. Boneka dewa ini juga menggunakan roh jahat sebagai kekuatan. Dan jika terus melawannya, maka secara bertahap akan mempengaruhi pikiran lawannya. Dengan demikian, Xiaoyan harus secepatnya melenyapkannya. Meskipun dia adalah klan Yuanzhen, namun dengan adanya Raja Mayat ke-6ku, aku tidak takut melawannya. Ucap leluhur berbicara dengan penuh percaya diri. Mendengar kata-kata ini, anggota lainnya juga mengangguk tanda setuju. Saat kedua pukulan itu bertabrakan, Xiaoyan mundur beberapa langkah. Namun Xiaoyan sama sekali tidak terluka. Saat berikutnya Raja Mayat ke-6 bergerak lagi menuju Xiaoyan. Tetapi sebuah telapak tangan raksasa tiba-tiba muncul dan memegangnya dengan erat. Segera suara klik terdengar dari dalam telapak tangan. Seolah-olah ada sesuatu yang hancur. Xiaoyan segera menarik nafasnya dalam-dalam dan mengeluarkan api dari telapak tangannya. Setelah api itu mereda, di telapak tangan besar itu hanya tersisa tumpukan abu berwarna gelap. Ekspresi wajah leluhur langsung berubah. Dia telah kehilangan kepercayaan dirinya dan digantikan dengan ketakutan. Sangat disayangkan. Kedua boneka dewa tadi harus dimusnahkan. Setelah mengatakannya, tiba-tiba Xiaoyan menyadari sesuatu. Tunggu, bukankah Ye Tian bisa menciptakan boneka iblis dari mayat-mayat ini? Meskipun ada beberapa perbedaan, namun itu juga memiliki beberapa persamaan. Seketika Xiaoyan segera memanggil Ye Tian agar datang ke sini. Ye Tian, di mana kau sekarang? Setelah mengatakannya, dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Faktanya, Xiaoyan sebenarnya tidak yakin apakah Ye Tian bisa mendengarkannya. Namun tidak ada salahnya untuk mencoba. Ya, sekarang aku sedang sibuk dan aku tidak punya banyak waktu, ucap Ye Tian dengan suara yang dalam. Pada akhirnya suara Ye Tian terdengar melalui avatar klan pemakan jiwa. Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa dia bisa berbicara langsung dengan Ye Tian melalui avatar pemakan jiwanya. Pada saat ini Xiaoyan segera menjelaskan situasinya dengan singkat. Meskipun Ye Tian berjanji membantu Xiaoyan, namun dia masih bertindak dengan caranya sendiri. Dia masih tidak tergoyahkan bahkan oleh Yang Mulia. Mungkin dia berpikir paling-paling hanya disegel ke dalam bendera penekan jiwa. Dan tidak mungkin dia dimusnahkan sepenuhnya. Sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan untuk melawannya. Setelah menunggu beberapa saat dan tidak mendapatkan jawaban lagi, Xiaoyan bergumam pelan dan menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya tatapannya mengunci pada peti mati merah. Dia segera melangkah maju dan tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya guntur. Dan dengan sangat cepat dia muncul di samping peti mati merah. Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya di atas peti mati merah, sehingga terdengar suara retakan. Teman, jangan hancurkan peti mati itu, ucap leluhur sekte boneka dewa sangat ketakutan, dan khawatir peti mati merah itu akan dihancurkan oleh Xiaoyan. Saat ini ekspresi leluhur sekte boneka dewa tampak jelek. Bagaimanapun kekuatan Xiaoyan melebihi imajinasinya. Dan sekarang dia sudah tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Meskipun dia telah berhadapan dengan banyak keabadian kaisar, tetapi saat melawan Xiaoyan barusan, dia bisa merasakan perbedaan signifikan. Teman, walaupun kau bukan anggota dari sekte boneka dewaku, jika kau menginginkan boneka dewa ini, aku dapat memberikannya kepadamu, ucap leluhur mencoba mengubah topik pembicaraan. Setelah mengatakannya, dia mengangguk pada Xiaoyan lalu menangkupkan tinjunya. Bagaimanapun dia berharap Xiaoyan tidak akan menghancurkan peti mati merah itu. Xiaoyan segera mengangkat alisnya sedikit saat mendengar ini. Itu ide yang bagus, ucap Xiaoyan segera menghela nafas panjang dan berbicara dengan tenang. Adapun mengenai apa yang ingin dilakukan orang ini, Xiaoyan bahkan tidak perlu terlalu memikirkannya.
Bagaimanapun dia hanya mencoba menunda waktu. Dan tentu saja Xiaoyan tidak akan mempercayai kata-katanya. Adapun jawabannya yang sebelumnya hanyalah omong kosong yang tidak perlu diucapkannya. Saat ini ada banyak sosok yang bergegas masuk ke dalam sekte boneka dewa. Setelah memasuki tempat ini, sekte boneka dewa menganggap mereka sebagai musuh. Sial, kita telah jatuh ke dalam jebakan. Sebenarnya tidak ada pil tingkat dewa sama sekali di sini. Ya, tampaknya seseorang menggunakan kita sebagai pisau untuk membunuh. Ini sebenarnya adalah rencana untuk menggiring kita ke sini. Siapa orang ini? Jika tertangkap, dia akan dipotong-potong. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo mundur semuanya. Suara marah terdengar muncul dari kerumunan dan bercampur dengan ketegangan yang telah mencapai puncaknya. Di antara mereka, ada kekuatan pada tahap keabadian kaisar. Tentu saja mereka yang bisa mencapai keabadian kaisar bukanlah orang yang bodoh. Saat ini terlihat banyak sosok menembak ke belakang dan ingin pergi dari sini. Namun ketika mereka hendak pergi, ada banyak nyamuk iblis raksasa yang seperti awan gelap muncul dari kehampaan. Sehingga tanpa terkecuali, semua sosok ini kembali ke dalam sekte boneka dewa. Suara gemuruh dari nyamuk iblis beracun ini juga membuat seluruh sekte boneka dewa ini bergetar. Bangunkan semua leluhur dan semua raja mayat untuk melindungi sekte kita. Ucap leluhur sekte boneka dewa berteriak dengan panik. Adapun saat ini Xiaoyan berdiri di atas altar. Dia juga mengangkat kepalanya dan melihat apa yang sedang terjadi. Leluhur sekte boneka dewa ini tampaknya tidak akan pernah menduga bahwa ini semua disebabkan oleh Xiaoyan. Teman, tahukah kau mengapa mereka datang ke sekte boneka dewaku? Dengan wajah yang menyedihkan, leluhur sekte boneka dewa bertanya kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya menatapnya dengan dingin. Meskipun sekte boneka dewa biasanya berperilaku sombong, namun sesuatu yang sebesar ini sangat jarang terjadi. Terutama diserbu oleh ribuan nyamuk iblis beracun. Dan ini bisa dianggap sangat mengerikan. Mungkin mereka tidak datang untuk sekte boneka dewamu. Ucap Xiaoyan bergumam pelan. Mendengar kata-kata ini, leluhur sekte boneka dewa tampak berpikir sejenak. Lalu dengan hati-hati menatap Xiaoyan dengan ngeri. Apakah mereka datang karenamu? Leluhur sekte boneka dewa langsung terkejut saat memikirkannya. Ini benar-benar menghancurkan mentalitasnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.